Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Tamila dari kelas KPI 4B dengan NIM 1119105-10245. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa ma kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw amra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilai. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, segala amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya itu karena kesenangan dunia atau karena seorang wanita yang akan dikawininya, maka hijrahnya itu kepada apa yang ditujunya. Hadis ini ada sebabnya, yaitu ada seorang yang hijrah dari Mekah ke Madinah dengan tujuan untuk dapat menikahi seorang wanita yang konon bernama Ummu Qais, bukan untuk mendapatkan keutamaan hijrah, dan orang itu kemudian dikenal dengan sebutan Muhajir Ummi Qais, atau bisa disebut orang yang hijrah karena Ummu Qais. Dan amalan itu tergantung pada niatnya. Sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang diniatkan. Ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan bahwa seorang mukmin yang sadar ketika melakukan ibadah tertentu pasti tercetus dari niat. Atas dasar ini, niat tidak harus dilafazkan, tapi cukup dengan menghadirkan dan menegaskan dalam hati bahwa ibadah yang dilakukan betul-betul demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat merupakan syarat layak atau diterimanya atau tidaknya amal perbuatan, dan amal ibadah tidak akan mendatangkan pahala kecuali berdasarkan niat karena Allah Ta'ala. Waktu pelaksanaan niat dilakukan pada awal ibadah. Di tempatnya adalah di hati. Ikhlas dan membebaskan niat semata-mata karena Allah Ta'ala. Dituntut pada semua amal sholih dan ibadah seorang mukmin akan diberi ganjaran pahala berdasarkan kadar niatnya. Dan semua perbuatan yang bermanfaat dan mubah atau boleh jika diiringi niat karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan bernilai ibadah. Yang membedakan antara ibadah dan adat kebiasaan atau rutinitas adalah niat. Hadis ini menunjukkan bahwa niat merupakan bagian dari iman karena ia merupakan pekerjaan hati, dan iman menurut pemahaman ahli sunnah wal jamaah adalah membenarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Niat menurut pendapat ulama mempunyai dua pengertian. Yang pertama, untuk membedakan sebagian ibadah dengan ibadah lainnya, seperti membedakan sholat zuhur dengan asar, atau membedakan antara ibadah dan adat kebiasaan. Misalnya, membedakan antara mandi jinabat dan mandi untuk menyejukkan. Dan yang kedua, untuk membedakan yang menjadi tujuan amal, apakah tujuan amal tersebut adalah Allah saja yang tidak ada sekutu baginya ataukah lainnya. Penggalan hadis ini menunjukkan pula bahwa besarnya pahala yang dapat diperoleh sangatlah tergantung pada keikhlasan yang mendasari suatu ibadah. Dalam kerangka inilah pendapat yang mengatakan
Tidaklah Abu Bakar mengalahkan kalian dengan banyaknya amalan yang ia lakukan, tapi karena keikhlasannya ketika beramal. Dapat dipahami, artinya amalan bisa saja nampak remeh di mata manusia, tapi bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, bisa jadi menurut manusia amalan tertentu besar, tapi minim pahala akibat niatnya yang tidak benar. Selain itu, sebuah aktivitas tidak berkategori ibadah ritual, tapi hanya merupakan kebiasaan sehari-hari seperti mandi, makan, tidur, dan lain-lain. Jika dilakukan untuk niat menguatkan diri dalam beribadah, maka ia pun berhak mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang misi seorang muslim di dunia ini adalah untuk beribadah. Penegasan Rasulullah SAW ini bisa dipahami dengan baik jika memahami latar belakang timbulnya hadis di atas. Dari penggalan hadis di atas, kita bisa pula mengambil faedah berupa seorang guru hendaknya mengangkat perumpamaan dalam rangka memperjelas hukum sesuatu yang abstrak, karena Nabi sendiri mengangkat perumpamaan demi memperjelas sebuah teori. Contoh konkretnya adalah kasus hijrah tadi. Semoga bermanfaat dan semoga Allah menganugerahi kita keikhlasan dalam berbuat sehingga kita bisa melihat wajah Rasulullah SAW di hari kiamat nanti. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.